Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya dapat video. Apalagi kalau pengacaranya yang jenggotan begini harusnya bisa muhasabah dengan azab-azab dari Allah. Saya nggak tahu ini masuk azab atau peringatan. Tapi sih bagi dia bukan, ini nggak ada kaitannya apapun. Ya memang sedang lagi sakit. Kan udah berulang kali masuk rumah sakit kemarin, termasuk Siloam di Surabaya. Nah sekarang mau dioperasi, nggak tahu potong-potong ususnya kemudian disambung atau seperti apa. Gri, ini berita ngeri, Gri. Lu nggak usah tambah-tambahin, aku nggak tambah-tambahin. Cuman kan gue bilang nggak tahu, itu dugaan aja. Ilustrasi gue, apa dipotong-potong, disambung-sambungin, atau dipotong-potong, potongannya dibuang, ada no. Yang gue bayangin, nah, ini anggap usus lah ya. Ususnya, itu ususnya Egy Sujana ini. Bukan, serius ini. Ini analogi. Ini misalnya usus panjang ini. Kemudian di tengah-tengah ini ada kankernya, ya. Nah, sel kanker itu kan kita juga tahu menyebar. Kan pengacaranya bilang kayak kankernya sudah menyebar. Kalau dari titik kanker utama ini menyebarnya sampai ke sini, terus dia bilang akan dilakukan potong usus, operasi usus, berarti dipotong sini sama potong sini. Ya, nggak tahu terus disambungin begini atau gimana. Yang ada sel kankernya ini dibuang. Seperti itu atau seperti apa nggak tahu. Gambaran saya seperti itu. Silakannya, ya, ketika dipotong sini, ternyata sel ini sudah ada yang sampai sini, nggak masuk ke dalam potongan ini. Nah ini akan menyebar ke sana, ini akan menyebar sini. Gri, jangan nakal-nakal, Gri. Itu analogi. Nakut-nakuti enggak lah. Mudah-mudahan Bang Egi cepat sembuh ya. Ya, salam dari Abdul Fanani, saya mendoakan Al-Fatihah buat Bang Egi. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Kayak kanker menyebar. Subhanallah ya, buat Mas Agri Fanani. Ya. Saya punya 2 video konten Anda terkait dengan sakitnya Bang Egy Sujana. Salah satunya yang tadi, walaupun tidak sampai selesai kita tayangkan. Di sana saya melihat pertama Mas Agri sepertinya seperti anak kecil ya, yang seperti seneng tutup mata, kemudian nggak layak lah ya, orang yang sedang sakit terus seakan-akan diejek, bisa mungkin nggak percaya atau senang dan bahagia, itu terserah Anda saja ya. Jadi di sini saya pengen kasih tahu buat semuanya terkait dengan sakitnya Bang Egy Sujana ini, jangan dijadikan di framing bahwa dengan panggilan di Mabes Polri maupun panggilan klarifikasi di Polda Metro Jaya di framing beliau mangkir. Bukan mangkir, tidak mangkir, beliau memang sedang dalam pengobatan, lagi sakit. Dan di dalam menghormati proses hukum, ketika ada panggilan untuk klarifikasi di Polda Metro Jaya, beliau mengutus anaknya untuk datang ke Polda dengan membawa rekam medis. Jadi tidak mangkir ya, untuk diketahui tidak mangkir. Dan kalau Mas Agri seakan-akan tidak percaya kalau beliau sedang sakit, itu ada rekam medisnya. Dan saya ingatkan sekali lagi ya buat Mas Agri ya, kita itu kalau orang lagi sedang sakit ya, janganlah seperti itu, tertawa, tutup wajah seperti anak kecil. Kita nggak tahu ya, sakit sembuh itu kuasanya Allah. Bisa jadi hari ini orang sakit, besok diangkat Allah sakitnya. Nggak ada hal yang nggak mungkin, mau separah apa, mau seganas apa ya. Kalau Allah mau sembuhkan, bisa diangkat Allah sakitnya. Dan yang terutama, tak usah lagi di framing bahwa beliau mangkir, beliau takut untuk menghadapi proses hukum. Enggak, ada rekam medisnya, beliau dalam pengobatan, dan insya Allah angkat sakitnya, dan insya Allah seberat apapun sakit itu, jika kata Allah sembuh maka akan sembuh, ya kan.
Jadi yang pertama, tidak mangkir. Beliau menghormati proses hukum dengan mengirim anaknya untuk datang ke Polda dengan membawa rekam medis. Dan kalau tidak percaya beliau memang sedang sakit, itu ada rekam medisnya, ada rumah sakit tempat beliau dirawat. Jadi tak usah lah ya, mungkin kita berbeda pandangan dalam menyikapi bagaimana Pak Jokowi yang hari ini ya masalah ijazahnya itu rame lagi. Ya insya Allah nanti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih Mas Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.